Jika kebutuhan kasih sayang, perhatian, atau cinta sekalipun sudah tidak bisa kalian dapatkan dalam hubungan bernama pacaran misalnya, lalu untuk apa kalian masih bertahan dalam mempertahankan orang yang sudah tidak peduli pada perasaan kalian? Di video kali ini, saya akan membahas soal celetukan-celetukan di antara teman-teman yang mengatakan bahwa kamu datang kalau ada maunya saja. Kata-kata semacam ini ditunjukkan bagi mereka, bagi teman, kawan lama yang sudah lama tidak ada kabar, lalu kemudian tiba-tiba datang untuk berkonsultasi, minta motivasi, atau mungkin yang paling sering terjadi adalah pinjam uang. Sebelum saya lanjutkan, silahkan bagi kalian yang belum subscribe channel Lativianto, subscribe dulu dan pastikan kalian menonton video ini sampai selesai. Oke, kembali lagi pada apa yang kubahas dalam video ini. Satu sisi memang agak menjengkelkan dan ini banyak dikeluhkan tentang orang-orang atau kawan kita yang bertindak atau melakukan sesuatu kalau ada maunya saja. Kita anggap saja begitu. Contoh, misalnya, si A datang ke rumah kamu kalau butuh duit saja. Atau butuh teman mengobrol, yang seolah-olah kalau tidak ada motif itu, orang itu selamanya tidak akan mendatangi kamu, tidak akan ketemu kamu. Saya sendiri juga agak jengkel kalau dihadapkan pada kenyataan semacam ini. Kenyataan seorang teman yang datang kalau ada maunya saja, yang WA atau nelpon kalau ada maunya aja. Minta tolong sesuatu misalnya, jadi ya menjengkelkan, menyebalkan memang. Tapi di sisi yang lain itu normal, kalau ada seorang teman lama apalagi siapapun itu yang datang kalau katakanlah ada maunya saja. Karena bagiku tidak mungkin bagi kita untuk menyapa atau datang ke rumah teman atau tetangga kalau misalnya kita tidak punya motif tertentu. Motif itu bisa apa saja, mungkin hanya untuk sekedar ngopi, mencari teman mengobrol, atau untuk membicarakan sesuatu yang serius, sesuatu yang penting. Terkadang istilah datang kalau ada maunya saja itu dipakai atau ditunjukkan kepada mereka yang memang murni baru datang lagi setelah 10 tahun tidak ada kabar. Lalu tiba-tiba mau melakukan transaksi. Transaksi apa saja? Misalnya seperti ku bilang tadi, minjem uang atau minta motivasi, minta dicariin pekerjaan. Kita tidak bisa melakukan itu. Kalian, siapapun kalian, itu tidak bisa langsung menyampaikan motif kedatangan kalian sebelum kalian memberi pengantar. Artinya basa-basi dulu, ngomongin hal-hal remeh dulu. Kalau kalian termasuk ke dalam orang-orang yang sudah lama tidak berbagi kabar dengan sesamanya, lalu tiba-tiba datang, nelpon, atau lainnya, silahkan kalian dahului dulu dengan pengantar. Nanya kabar dulu kah, berbincang hal-hal remeh, baru kemudian setelah itu ngobrol, omongkan apa yang menjadi inti pembicaraan. Ini sebenarnya tidak perlu bagi kalian yang pengen atau memang sudah biasa dianggap sebagai seseorang yang datang atau ketemu kalau ada maunya saja. Tetapi ngomongin soal ini, pada akhirnya aku mikir bahwa di satu sisi wajar memang kalau seseorang tiba-tiba datang atau mendatangi kita karena ada sesuatu yang pengen dilakukan dengan kita, pengen ditransaksikan. Kita tidak bisa menafikan bahwa setiap orang memiliki motif sendiri-sendiri dalam melakukan tindakan tertentu. Artinya, seseorang akan bertindak atau bergabung ke dalam sebuah hubungan, pembicaraan atau interaksi sosial karena ada sesuatu yang diingini dari hubungan atau pembicaraan yang sedang dilakukan. Karena ada keuntungan yang mau diperoleh dari interaksi sosial yang ia lakukan. Karena tidak mungkin bagi seseorang akan bertindak atau bergabung ke dalam sebuah hubungan atau mungkin bertahan dalam sebuah hubungan kalau tidak ada keuntungan yang bisa diperoleh dari hubungan tersebut. Keuntungan yang kumaksud ini bisa macam-macam, dari yang materi hingga yang non-materi. Sebenarnya sih, ini sudah sangat jelas dikatakan dalam teori pertukaran sosial, bahwa manusia itu terlibat dalam sebuah interaksi sosial. Katakanlah sebuah hubungan interpersonal apalagi, kalau masing-masing dari mereka itu bisa memperoleh keuntungan. Seseorang rela mengorbankan waktu dengan keluarga, meninggalkan teman, sahabat, untuk menjalin komunikasi dengan orang lain, orang yang baru dikenal apalagi misalnya, atau tetap bertahan dalam sebuah hubungan karena ada reward atau keuntungan yang bisa mereka ambil dari hubungan tersebut. Tidak mungkin bagi kalian mau menjalin sebuah hubungan atau tetap bertahan dalam sebuah hubungan jika hubungan tersebut tidak memberikan keuntungan apa-apa, nonsense, tidak ada. Sekali lagi, keuntungan yang dimaksud adalah bukan semata keuntungan materi, tetapi juga bisa imateri atau non-materi. Teori pertukaran sosial adalah salah satu teori dalam ilmu komunikasi. Dan materi ini saya ambil dari materi mata kuliah teori komunikasi.
Kandungan teori ini adalah bahwa setiap individu yang terlibat dalam sebuah hubungan sosial itu karena mereka mengharapkan imbalan yang memadai dan menghindari biaya yang tidak diinginkan. Konsep ini pertama kali itu dikembangkan oleh Josh Homans pada tahun 1958 dan kemudian diperluas oleh teori sosial lainnya. Menurut teori pertukaran sosial, itu kita cenderung bertindak rasional dalam hubungan sosial yang kita lakukan. Disadari atau tidak, disengaja atau tidak, kita itu mencoba untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian dalam hubungan apapun, hubungan yang kita jalani. Artinya, kita itu seolah-olah pengen mendapatkan laba keuntungan sebanyak-banyaknya dengan modal sesedikit mungkin. Dalam konteks ini, pertukaran terjadi ketika kita saling memberikan imbalan dan biaya satu sama lain dalam hubungan interpersonal. Imbalan yang dimaksud dapat berupa hal-hal seperti misalnya dukungan emosional, persahabatan, kepercayaan, atau bantuan praktis. Sementara biaya itu dapat berupa pengorbanan waktu, energi, atau kesempatan yang lain. Seperti yang aku bilang tadi, misal dalam konteks kepercayaan, dua orang yang dulunya saling menjaga kepercayaan tidak mungkin tetap bertahan dalam hubungan kalau salah satu dari mereka itu sudah mengkhianati kepercayaan itu. Jadi sudah tidak ada ketergantungan. Dalam penjelasan yang lebih rinci, masing-masing dari kita itu memiliki preferensi pribadi dan memilih hubungan sosial yang memberikan imbalan sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya kita ngeluarin biaya, ada cost yang harus kita bayar, maka keuntungannya, labanya, rewardnya harus timpal dengan biaya, dengan cost yang sudah kita bayar. Kalau misalnya reward atau keuntungan yang kita peroleh itu tidak sesuai, tidak setimpal dengan biaya yang sudah kita bayar, maka ini termasuk hubungan yang tidak sehat. Let's say, jika kalian merasa bahwa biaya melebihi manfaat yang diperoleh dari suatu hubungan, kalian cenderung untuk mengurangi atau mengakhiri interaksi tersebut. Kalau kalian sudah terlalu banyak mengeluarkan biaya dan itu tidak sebanding dengan reward atau keuntungan yang kalian peroleh, logikanya untuk apa kalian masih bertahan dalam hubungan tersebut? Teori pertukaran sosial memang pragmatis, tapi ini tidak bisa kita nafikan, tidak bisa kita salahkan. Kita tidak bisa memungkiri itu. Contoh lain misalnya, kamu tidak mungkin masih bertahan dalam sebuah pekerjaan tertentu atau di perusahaan tertentu kalau gaji yang kamu terima dari perusahaan itu tidak sebanding dengan tenaga, pikiran, waktu yang sudah kamu curahkan. Aku yakin kamu akan berhenti dan mencari pekerjaan yang lain. Nah, artinya dalam berhubungan dengan orang lain itu juga sama. Yang ditekankan adalah konsep saling ketergantungan. Individu dalam hubungan sosial itu saling tergantung satu sama lain dalam mencapai tujuan mereka. Ketika saling ketergantungan ini terganggu, hal ini dapat menyebabkan konflik atau perubahan dalam hubungan tersebut. Ketergantungan artinya kamu membutuhkan sesuatu dan hanya orang yang ada dalam hubungan tersebut yang hanya bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Jika kebutuhan kasih sayang, perhatian, atau cinta sekalipun sudah tidak bisa kalian dapatkan dalam hubungan bernama pacaran misalnya, lalu untuk apa kalian masih bertahan dalam mempertahankan orang yang sudah tidak peduli pada perasaan kalian? Berhentilah dari hubungan yang toksik, hubungan yang merugikan dan tidak sehat. Bagaimana ciri-ciri hubungan yang toksik itu, hubungan yang tidak sehat itu? 1. Penyalahgunaan emosional atau fisik, yaitu salah satu atau kedua belah pihak dalam hubungan tersebut secara terus-menerus menyalahgunakan kekuasaan, mengintimidasi, mengancam, menggunakan kekerasan fisik, menampar, memukul. Yang kedua, adanya ketidakseimbangan kekuasaan. Artinya, salah satu pihak dalam sebuah hubungan itu terlalu dominan dan mengendalikan pasangan atau situasi dalam hubungan yang sedang dijalani. Ini bisa terjadi dalam bentuk pengendalian misalnya keuangan, isolasi sosial, atau pembatasan kebebasan pribadi. Yang ketiga, tidak adanya komunikasi yang sehat. Ini terjadi ketika komunikasi menjadi penuh dengan celaan, kritik berlebihan, atau manipulasi, dan tidak ada upaya untuk memahami atau mendengarkan satu sama lain. Hubungan yang toksik itu hanya akan menjadikan kamu terpuruk dan kecewa. Oleh sebab itu, dalam teori pertukaran sosial, kamu itu sah-sah saja untuk keluar atau mengakhiri hubungan yang tidak sehat, hubungan yang toksik, dan kemudian mencari hubungan yang lebih kuat, hubungan yang lebih menguntungkan baik secara materi maupun non-materi. Karena sekali lagi, hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang di dalamnya terdapat reward dan punishment. Ada harga yang harus dibayar untuk memperoleh keuntungan yang setimpal.
Oleh karenanya, pertukaran sosial antar individu secara interpersonal misalnya maupun secara sosial itu dipengaruhi oleh banyak hal. Di antaranya adalah seperti norma sosial, kesetaraan dalam hubungan, kepercayaan atau persepsi tentang imbalan dan biaya, serta alternatif-alternatif yang lain. Selain itu, dalam hubungan sosial juga kemudian kita kenal sebuah konsep yang disebut dengan keadilan sosial dalam hubungan. Keadilan sosial dalam hubungan merujuk pada prinsip keadilan yang diterapkan dalam konteks hubungan antar individu dalam masyarakat. Hal ini itu melibatkan pemerataan keadilan, kesetaraan, dan kesempatan yang adil bagi semua anggota masyarakat. Itu kalau konteksnya besar. Kalau konteksnya interpersonal ya untuk kedua belah pihak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, ras, budaya, agama, dan yang lainnya. Yang terpenting dalam hubungan yang adil secara sosial adalah kesetaraan. Maksudnya setiap individu itu dianggap setara dan memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara adil dan layak dalam hubungan. Ini berarti bahwa tidak ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau latar belakang lainnya. Warna kulit misalnya tidak ada. Kamu tidak bisa tidak menghargai kekasihmu hanya karena kekasihmu itu berbeda level secara pendidikan. Tidak bisa. Yang paling penting dalam poin ini adalah bahwa setiap orang dalam sebuah hubungan adalah setara. Mereka memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara adil dan terhormat. Keadilan sosial dalam hubungan ini adalah prinsip yang mendasari masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Masyarakat yang inklusif merujuk pada masyarakat di mana semua individu, terlepas dari latar belakang identitas atau kemampuan mereka, itu diterima, dihargai, dan terlibat secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, bahkan politik. Masyarakat yang inklusif itu mempromosikan kesetaraan, penghormatan, dan keadilan bagi seluruh orang. Di dalam masyarakat inklusif ini, setiap individu dengan kebutuhan khusus, suku, agama, gender, dan latar belakang sosioekonomi yang berbeda itu diakui, dihargai sebagai bagian integral dari komunitas, dari masyarakat, dari hubungan. Masyarakat ini menghargai keberagaman sebagai sumber kekayaan dan menghormati hak asasi manusia yang mendasar bagi setiap individu. Sebagai contoh, dalam masyarakat inklusif, aksesibilitas fisik dan keberlanjutan lingkungan itu menjadi prioritas, sehingga individu dengan kebutuhan khusus tadi yang sudah saya jelaskan, itu dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat inklusif itu juga memberikan pendidikan yang inklusif yang memungkinkan semua anak, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus tadi, dengan kebutuhan-kebutuhan yang beragam tadi, itu mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan potensi mereka. Selain itu, masyarakat inklusif juga mempromosikan keadilan sosial dan ekonomi. Mereka itu menciptakan kesempatan yang setara bagi semua anggota masyarakat untuk mendapatkan akses ke, misalnya, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, perumahan, dan sumber daya yang lain yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip ini itu menjadi dasar dalam membentuk hubungan yang sehat. Karena setiap orang itu cenderung untuk mencari keseimbangan antara kontribusi mereka dalam hubungan dan imbalan yang mereka peroleh. Oleh sebab itu, dalam praktiknya, kita itu perlu memahami motivasi setiap individu dalam interaksi sosial yang kita lakukan. Karena setiap hubungan itu hampir selalu pasti akan menekankan peran imbalan dan biaya dalam membentuk dan mempertahankan hubungan sosial. Apa yang saya bahas ini bukan berarti bahwa kita harus menggunakan kacamata kuda dalam memandang perilaku manusia. Bahwa semua perilaku manusia itu sama, tidak. Ini hanya salah satu pendekatan dalam memahami motivasi manusia dalam bertindak. Bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang, oleh kita, oleh manusia, terutama dalam hubungan sosial, itu pasti didasari oleh motivasi tertentu. Dan kita tidak bisa menafikan itu. Dalam hal ini, motivasi yang dimaksud adalah reward dan keuntungan yang diperoleh dari hubungan yang dilakukan. Itu saja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya.